adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 10 Februari 2023, di mana kita memperingati Santa Scholastica Perawan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyalakanlah pelitamu, engkau perawan Tuhanku, masuklah ke perjamuan teriring lagu pujian. Bersatulah suci murni dengan pengantin surgawi dalam pelukan yang mesra, bahagia selamanya. Semoga Santa Maria, Ratu Perawan semua, sudi melindungi gereja yang berjuang di dunia. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang memberi kemenangan kepada para perawan. Tuhan yang Maha Murah dan Maha Baik, pada hari ini kami rayakan peringatan Santa Scholastica. Kami mohon semoga kami meniru teladannya dan mengabdi Engkau dengan cinta kasih, hingga dapat memperoleh hasil kasih sayang-Mu dengan gembira. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya di telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang di situ agar juga jangan menceritakan kepada siapapun. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadi segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ephata, terbukalah. Maka terbukalah mata si kembar Benediktus dan Scholastica. Anak keluarga berada di Umbria, di mana tentu pendidikannya private. Gadis-gadis kaya biasanya menunggu sampai ada pemuda yang melamar atau masuk biarawati. Ketika sang kakak Benediktus memutuskan untuk hidup bertapa di gua-gua, maka Scholastica pun juga berpikir arah masa depannya akan jadi seperti itu. Kemudian Benediktus pindah ke Monte Cassino di sebuah perbukitan. Maka kemudian adiknya menyusul, yaitu Scholastica, adik kembarnya, yang mempelajari semangat atau visi dari biara Benediktin. Dan kemudian bergabung bersama dengan sang kakak kembarnya. Maka kemudian Benediktus menaruh adik kembarnya kira-kira 5 kilometer dari dia tinggal dari Monte Cassino.
Namun kemudian juga dia membuka satu ruang khusus untuk adiknya. Skolastika kemudian menjadi abdis pertama dalam Benediktines, kelompok Santo Benediktus, yang hidupnya bertapa, berdoa, dan kontemplasi bersama dengan beberapa biarawati lainnya. Dengan kata lain, Benediktus yang terkenal dengan moto Ora et Labora telah merintis kehidupan kontemplatif di dalam gereja Katolik. Dan itu diperkirakan sekitar abad ke-9. Namanya tersohor di Italia dan sampai ke seluruh dunia karena cara hidupnya. Duduk merenungkan sabda Allah dan merasakan kehadiran Tuhan dalam langkah-langkah hidupnya melalui keheningan. Dan bekerja tangan tidak dengan ribut tetapi dengan hening, tenang. Maka mereka mempunyai kebun, menanam, punya ternak dan sebagainya untuk menghidupi mereka. Tetapi hidup utamanya adalah mendoakan seluruh gereja. Maka pada hari ini dengan semangat Santa Skolastika, sebagaimana diuraikan dalam Injil pada hari ini, Yesus berkata, jangan omong-omong sama orang ya, setelah anak yang tuli itu sembuh. Dan inilah cara hidup kontemplatif, tidak aktif di bumi di dunia, tetapi dengan tenang menghadapi situasi di mana kehadiran Allah dirasakan melalui suara batin. Nah, hidup mereka merasa tenang dan nyaman. Kenapa? Telah memberikan diri seutuhnya dalam bentuk penyerahan diri. Bahkan mereka pun juga mempunyai kaul tanah di mana bumi yang dipijak, di mana dia mulai berkaul, di sana dia juga akan dikebumikan. Dia tidak meninggalkan lokasi, tapi dengan seluruh jiwa, raga, dan hati menerawang menuju dunia lain untuk mendoakan agar Roh Kudus tetap hidup dalam karya-karya kerasulan yang dilaksanakan oleh kita semua yang berada di luar biara kontemplatif. Santa Skolastika dan Santo Benediktus, doakanlah kami agar kami berani juga mengambil waktu demi keheningan untuk merenungkan dan merasakan kehadiran Allah, sehingga melahirkan aura sukacita. Selamat pagi.